Shalom, selamat berjumpa dengan Embun Rohani, channel kesayangan kita ini. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, perkenankanlah saat ini kami menghadap hadirat-Mu dengan segala hormat, pujian, ucapan syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami, karena sesaat lagi Embun Rohani disampaikan. Kiranya Tuhan berkenan menolong. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Matius pasal 23 ayat 13 berkata demikian. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Amin. Embun Rohani saya beri judul kemunafikan. Apa itu munafik? Munafik memiliki arti bermuka dua. Orang yang perkataannya berbeda dengan isi hatinya, penuh dengan kepura-puraan. Apa yang diucapkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Munafik juga dapat diartikan sebagai pemain drama atau sandiwara, peran dan karakter yang mereka lakoni di atas panggung sungguh bertolak belakang dengan kenyataan sehari-hari. Matius pasal 23 ayat 3 mengatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Amin. Sahabat Embun Rohani yang dikasihi Tuhan, kemunafikan adalah hidup yang sedang atau sedang ngetren dalam kehidupan masyarakat di zaman sekarang ini, yang akhirnya menghasilkan budaya berpura-pura. Munafik berarti hidup penuh dengan kepalsuan dan kepura-puraan. Inilah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Mereka sangatlah ahli dan sangat pakar dalam hal Alkitab. Tapi sayang hal ini tidak selaras dengan perbuatan. Itulah sebabnya Tuhan sangat mengecam mereka dan menyebutnya
sebagai orang-orang yang munafik, karena hanya bisa mengajarkan kepada orang lain, tapi ia sendiri tidak melakukan apa yang mereka ajarkan. Bahkan pelayanan hanya mereka jadikan sebagai topeng belaka. Matius pasal 23 ayat yang ke-28 mengatakan, demikian jugalah di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Amin. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kemunafikan adalah tanda bahwa seseorang tidak bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak ingin kehilangan pamor atau reputasi, dengan segala upaya mereka berusaha menutupi segala kebobrokannya dengan menampilkan hidup yang seolah-olah rohani, suci, melalui aktivitas keagamaan, dengan tujuan supaya dipuji, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita bertanya kepada diri sendiri dan kita jawab sendiri-sendiri. Apakah selama ini kita menjalani kekristenan kita sudah dengan benar atau penuh dengan pura-pura? Ibadah dan pelayanan yang kita lakukan jangan sampai hanya sebatas aktivitas jasmania, sementara hati dan perbuatan kita sangat jauh dari kebenaran. Sahabat pun rohani yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghindari dan membuang segala kemunafikan, sebab Tuhan sangat membenci orang yang demikian. Kesukaan Tuhan adalah orang yang sungguh bertobat dan memiliki hati yang takut kepada Tuhan. Sahabat bun rohani yang dikasihi Tuhan, biarlah embun rohani saat ini akan saya akhiri dengan membaca satu ayat firman Tuhan yang tertulis di dalam Ayub pasal 28 ayat yang ke-28 mengatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali datang di hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas pertolongan dan pimpinan-Mu, karena embun rohani telah disampaikan. Kiranya menjadi berkat rohani bagi kita semua. Amin.